malam semua. Malam Ya, semua. sebetulnya saya sebagian sih udah dengar kesaksian saya, tapi saya lihat juga ada beberapa sini yang baru kenal kita ya. Salam kenal ya Pak. Iya yang Pak. sempat kenal ya. Saya Salam kenal. Ya, saya Hans Wanagi. Dulu saya aktifnya di chapter Harapan Indah, sempat menjabat presiden. Pak Hans dibuka speakernya, Pak Hans. Pak Hans dibuka. Ketekan tadi. Ya. Oh. Ya, silakan. Ya, oke. Ya. Yang tadi dengar nggak tadi yang pertama? Dengar. Oh, baru kepencet ya. Oke. Saya Hans Wanagi. Saya aktif di chapter Harapan Indah beberapa tahun yang lalu ya, sempat menjabat presiden chapter. Sempat 2 kali, tapi belakangan saya kurang aktif karena ada kesibukan dan kemudian kena lagi pandemi, ya udah akhirnya betul-betul ini nggak bisa bergabung. Baik, jadi mungkin ada beberapa yang belum mendengar kesaksian saya. Saya itu dulu ya, sebetulnya bukan mantan sih sekarang, karena masih beberapa kali saya masih menjalani pekerjaan itu. Dulu saya pemain film, tepatnya main film, beberapa film dulu, film-film kolosal dan beberapa sinetron. Awalnya dari TVRI dulu, kemudian masuk ke layar lebar, dan kemudian nyambung TV swasta ada, kemudian saya masuk ke sinetron, Brahma Kumbara, Tutur Tinular. Kalau layar lebarnya Tutur Tinular, sempat peran utama jadi Arya Kamandanu di Tutur Tinular yang kedua, kemudian Saur Sepuh 5, Saur Sepuh 4, dan banyak lagi beberapa lah. Nah, sekarang saya mau berbagi sedikit kisah perjalanan karir saya itu, dan yang terpenting adalah perjalanan pertumbuhan kerohanian saya. Karena kedua hal itu saya jalanin tidak paralel, artinya tidak seiring ya. Seiring karir saya jalanin, sementara pertumbuhan rohani saya tidak rawat, saya tidak pupuk, saya tidak bina hubungan dengan Tuhan secara pribadi, yang membuat akhirnya karir saya yang saya jalanin, yang saya tempuh itu akhirnya mandek, sempat stop, dan bahkan berkat-berkat yang saya dapat dari hasil dari karir saya itu habis semua, ludes, bahkan sampai titik minus. Itu ya, sedikit saya cerita nanti ya. Dulu saya pindah ke Jakarta, saya berasal dari Palembang, saya punya keinginan, waktu itu sering hobi nonton film-film silat, film-film tentang kebaikan, tentang pendekar, film-film tentang kebajikan. Saya ingin sekali menjadi seorang pemain yang memerankan pendekar ya. Itu akhirnya angan-angan itu saya hanya anggap itu mimpi aja, nggak bakal, karena yang mungkin satu, saya orang daerah, kedua ya saya itu apalah gitu ya, nggak bakal bisa. Nah ternyata hal itu Tuhan wujudkan keinginan saya itu lewat caranya Tuhan ya. Saya ketika orang tua papa saya meninggal, saya pindah ke Jakarta, dan sampai Jakarta, saya di Jakarta ikut di dekat rumah saya dulu, Duren 3 di Pasar Minggu itu ada teater Lingkar Minggu, dan kebetulan saya juga hobi berteater, jadi saya ikut teater. Oke, udah ada basic teater, terus saya ikut, kebetulan saya sudah senang bela diri juga. Di Palembang saya sempat belajar silat, belajar wushu, kuntau kalau dulu ya, kuntau, wushu. Terus kemudian sampai Jakarta saya ikut taekwondo. Nah, udah berjalan gitu. Sementara saya belajar taekwondo, latihan, saya coba-coba ikut daftar di Abang Jakarta. Ikut Abang Jakarta, dan ya kalau dulu saya bilangnya alhamdulillah berhasil. Gitu ya, saya dapat Abang Jakarta dapat runner up waktu wakil 1 setingkat DKI. Jadi saya berhasil. Kenapa saya berhasil?
sekarang saya baru menyesali yang saya lakukan. Karena saya sudah mengecewakan Tuhan ya, mungkin membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan berduka karena saya merubah KTP saya yang dari Kristen. Nah, ini perjalanan karir ya, ini dari Kristen. Saya dulu memang Kristen, nanti saya cerita ya. Dari Kristen saya rubah, saya fotokopi, saya rubah jadi agama seberang, ya Islam. Dan di situ saya berhasil. Saya berhasil menjadi Abang Jakarta. Dari Abang Jakarta kemudian saya pada event itu banyak sekali talent ini manajemen yang nyari talent muda yang baru ya. Saya direkrut, akhirnya masuk, saya ditawarin iklan dan mulai banjir iklan itu ya, banyak iklan dari Kleres, iklan obat jerawat, iklan Toyota, iklan jamu, iklan pakaian segala macam. Dari situ kemudian ada kenalan, saya ikut ke TVRI. Ke TVRI saya ikut pertama ya sinetron TVRI dulu ya, Cerita Akhir Pekan dulu ya, main beberapa kali. Dan berlanjut lagi karir saya di film, itu awal mulanya dari teman saya di Taekwondo itu, dia sudah sempat main duluan di situ, dia yang menjadi Wiro Sableng, film Wiro Sableng yang lama dulu, yang layar lebar yang lama ya. Saya diajak dengan referensinya dia, saya dites. Kebetulan saya udah pernah ikut teater, saya dites, saya bisa baca dengan baik dianggapnya ya, dan langsung dites bela diri. Kebetulan saya Taekwondo juga gerak. Speakernya Pak Hans. Oke, ya. Pak Hans. Ya Pak. Oke. Ada lagi. Kenapa? Lanjut Pak. Ya tadi sempat mati Pak Hans speakernya. Tadi mati, speakernya mati tadi. Oh ya, enggak, saya enggak pencet, enggak apa. Speakernya tadi mati. Oke. Ya, singkat cerita gitulah ya, saya berhasil lah, saya memerankan beberapa film sampai akhirnya saya dipercaya peran utama. Saya berhasil mengumpulkan, ya dapat berkat lah ya, dapat berkat istilahnya. Dapat berkat, saya berhasil, saya mengumpulkan sampai saya akhirnya bisa buka perusahaan, satu perusahaan production house. Saya produksi acara anak-anak di situ. Dulu zamannya Eno Lerian, Joshua, mungkin yang angkatan saya mungkin tahu itu ya. Joshua dari kecil awal mula itu video klipnya itu kita yang produksi semua itu. Dan acara di TVRI juga, di SCTV, acara anak itu kita yang produksi. Itu saya join sama teman. Oke, di situ jalan karir saya sampai situ udah, saya anggaplah itu udah puncak ya, saya berhasil. Saya udah sempat beli rumah di Gading Serpong, dan kendaraan saya sempat ya ada 2 ya 3, termasuk inventaris kantor ya. Nah terus, perjalanan rohani saya nih sekarang, pertumbuhan rohani saya seiring dengan karir saya mulus. Dengan mulusnya karir itu tidak membuat saya bersyukur, itu satu. Sekarang saya baru sadar sebagai orang murid Kristus, saya tidak bersyukur, satu. Kedua, bukan hanya tidak bersyukur, saya menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan. Nah, jadi ketika saya perjalanan karir saya udah puncak, rohani saya dulu Kristen, dari Palembang. Saya kecil memang sudah Kristen karena sekolah saya dulu pelajarannya pelajaran agama Kristen, Katolik. Saya sempat dibaptis Katolik dulu, kemudian ya itu baptis Katolik. Saya tahunya Kristen dari baptis Katolik itu. Jadi saya tidak mengenal Kristus secara pribadi, saya hanya tahu agama saya ya Katolik, Kristen Katolik. Udah, saya ke gereja nggak pernah, paling sekali-sekali doang ada kesempatan Natal atau Paskah saya ke gereja. Setelahnya tidak ada. Selama saya sibuk berkarir, saya tidak ingat untuk beribadah. Ya, jadi itu yang membuat hasil berkat yang saya terima, yang saya miliki itu tidak langgeng. Itu jadi yang ada istilahnya dimakan ngengat gitu ya. Nah, itu akhirnya singkat cerita, karena saya tidak memupuk pertumbuhan rohani saya di situ, saya tidak sama sekali. Saya banyak jatuh di dalam dosa. Yang sekarang saya sadarin bahwa itu dosa. Kalau dulu saya tidak merasa itu dosa. Saya anggap itu mungkin hanya kenakalan, hanya kesalahan. Itu saya banyak. Ketika saya syuting, saya
pacaran biasa ya sana sini, kemudian saya melakukan perbuatan yang tidak semestinya, yang belum waktunya gitu ya, saya pernah lakukan juga dulu ya. Terus saya kemudian ya itu, saya betul-betul tidak, di dalam otak saya, pikiran saya, jiwa saya itu betul tidak ingat sama Tuhan. Sekalipun saya berusaha untuk berbuat baik, karena saya jaga sekali tingkah laku saya pada saat saya menjadi memupuk karir itu. Saya menjaga nama baik hanya untuk supaya karir saya tidak terganggu. Itu saya hanya berbuat baik, mau bertingkah laku baik, bersikap baik supaya karir saya tidak terganggu. Jadi alasannya itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Beda sama kita sekarang ya. Sekarang kita melakukan hal yang bukan cuma baik, tapi melakukan hal yang benar untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau dulu saya berusaha untuk bersikap baik, berbuat baik, supaya karir saya tidak rusak, tidak terganggu, nama baik saya tidak rusak. Itu saya berusaha untuk berbuat baik-baik, tapi di balik kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, itu di belakang itu ada celah-celah, ada dosa, celah-celah dosa yang saya lakukan itu. Nah, pada puncak-puncaknya dosa yang ya itulah yang saya lakukan itu ya. Dan juga dosa saya tidak beribadah, terus dosa lagi mungkin saya sempat ngerokok juga, minum saya memang kebetulan nggak cocok, tubuh saya nggak cocok dengan alkohol, pasti akan merah-merah semua, akan alergi. Nah, satu lagi dosa yang menghancurkan saya, itu puncaknya ada judi. Nah, ya teman-teman ya, hati-hati dengan judi. Jangan pernah coba-coba hanya sekedar iseng, itu bahaya sekali. Dari iseng itu kita akan terjerat. Iblis itu sangat pintar. Dari iseng itu kita dikasih kita dikasih kemenangan, dikasih hal-hal yang membuat kita happy, bahagia, merasa kita berhasil, tapi ternyata ujung-ujungnya kita akan dijerat hingga kita susah untuk meninggalkan itu. Nah, saya terjerat judi bola, terutama judi bola. Saya main bola mulai dari sedikit, gara-garanya pas kerusuhan dulu ya, kita ngumpul-ngumpul sasis kambing, ada temen yang catet itu, saya bilang apaan ini, ya ikut deh 100.000, ikut deh 1 deh, coba iseng, menang. Besoknya ikut 2, kemudian seminggu saya kok dapat terus ya, hanya sekali kalah tapi kebanyakan menang. Ya udah, sekarang langsung pasang 10 partai pertandingan saya ikutin. Nah, itu mulai kadang menang, hitung-hitung banyak menang, kadang banyak kalah, akhirnya bolak-balik sampai akhirnya saya nggak pernah bisa ninggalin. Dari 100.000, 200 itu sampai 1 jutaan, akhirnya meningkat ke puluhan juta. Bahkan bola jalan itu istilahnya sedang nonton, kita boleh telepon, pasang nonton, begitu ada gol kita boleh tambah. Di situ saya terjerat, tambah lagi. Memang saya pada hari Sabtu menang banyak, pada hari Minggu saya lipat-lipat, akhirnya jebol semuanya. Begitu hari Selasa harus setor, jadi hari Selasa harus setor. Jarang sekali hari Selasa saya dapat terima. Nah, sekalinya saya dapat terima, saya merasa saya menang, itulah karena nggak ada hikmat ya. Saya merasa menang, saya lupa sama kekalahan saya yang banyak itu. Yang menang sedikit ini saya anggap itu udah satu kemenangan, makanya uangnya saya foya-foya, saya pergi makan-makan sama teman, saya jalan-jalan, tidak memperhitungkan yang kalah. Akhirnya lama-lama ya otomatis gunung pun akan habis ya. Kas saya menipis. Karena pada saat saya tarik uang saya, teman saya juga narik. Pada saat saya tarik, teman saya juga narik untuk balance. Akibatnya, teman saya dari narik-narik itu dia bisa beli rumah di Tomang, direnovasi, dibangun, ditingkatin. Saya yang sudah beli di Gading Serpong itu hancur. Artinya hancur ketendang bola. Nah, istilah ketendang bola itu artinya hancur karena bola. Itu terjual. Dan teman saya bisa beli mobil pribadi, mobil saya pun terjual. Akhirnya habis. Akhirnya perusahaan saya singkat cerita stop. Tidak ada lagi dana untuk melanjutkan. Kebetulan waktu itu acara anak-anak di stop dari SCTV karena diganti sama kartun-kartun. Ya sudah, kita nggak ada income. Akhirnya perusahaan kita pun karena dananya nggak mencukupi untuk beralih ke bidang lain, mau bikin reality show ataupun apapun, game atau apa, udah nggak bisa. Apalagi mau bikin sinetron, udah nggak cukup dana. Akhirnya kita vakum.
vakum selesai. Saya udah rumah kejual, tinggal satu mobil aset saya. Itu pun ditipu teman. Ditipu karena ngajak kerjasama, katanya mau digadein, dibawa, akhirnya dijual sama dia. Dijual, udah habis lah saya minus. Utang masih banyak, sementara aset saya udah habis. Nah, di situ pada saat saya situ, teman saya udah ngajak jalan, ngajak refreshing, segala. Saya ditawarin obat itu ekstasi ya. Saya dicobain, tapi sekali saya cobain, saya peres. Saya buang. 2 kali saya peres, saya buang. Sampai ke berapa kali saya masih nggak berani. Untung sebelum saya berani, Tuhan tarik saya. Tuhan kirimkan seorang hambanya itu ya, rekan saya diajak, daripada kamu nggak ngapa-ngapain, ikut saya yuk, ikut jalan-jalan ke puncak. Nah ternyata itu saya diajak camp pria sejati. Itu di situ saya bertobat. Di situ saya baru tahu bahwa semua yang saya lakukan itu dosanya sangat-sangat besar. Terutama mengecewakan Tuhan, yang pertama, terus kemudian saya tidak bersyukur, saya menyia-nyiakan berkat Tuhan, dan saya melakukan banyak hal-hal yang Tuhan tidak suka. Jadi hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman, di situ saya baru tahu. Dan satu yang membuat saya takut adalah di Roma berapa itu? Upah dosa adalah maut, gitu ya. Nah, di situ saya takut, wah, berarti apa yang saya lakukan ini nanti upahnya saya dapat maut. Waduh, saya ketakutan. Di situ saya sempat menangis. Kemudian saya komit untuk bertobat. Akhirnya saya berusaha untuk meninggalkan semua apa yang saya lakukan yang tidak benar, tidak sesuai firman. Di situ saya mulai melayani di Pria Sejati. Saya jadi fasilitator, jadi singer di situ. Nah, situ baru kehidupan kerohanian saya mulai saya pupuk. Mulai di situ ada perubahan hidup saya. Nah, di situ di saat saya berani mengambil keputusan, di saat saya berani komit untuk meninggalkan semua dosa saya, di situ Tuhan bantu saya. Di situ baru ada jalan, saya baru ada pekerjaan, walaupun belum sesuai dengan passion ini saya ya, talenta saya. Saya jalanin, coba pindah ke yang lain lagi, pindah ke yang lain-lain. Akhirnya saya sekali waktu saya pindah ke Harapan Indah. Saya bertemulah dengan teman-teman, salah satunya Pak Hengki. Saya diajak masuk ke komunitas ini, ke Full Gospel ini. Nah, di sini saya banyak sekali mendengarkan kesaksian dari teman-teman yang lain. Itu sangat menguatkan saya bahwa memang hidup kita ini ya bisa bertumbuh kalau kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh teman-teman, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Itu sangat menguatkan saya. Akhirnya belakangan bahkan Pak Hengki pun mengasih dorongan kepada saya. Sudah Pak Han, kembali lagi aja ke film karena emang basicnya. Kalau dulu itu memang kita memang belum kuat ya. Kalau sekarang Pak Han sudah diperkuat ya nggak apa-apa, balik lagi. Saya pikir ya memang benar. Akhirnya saya coba lagi. Kemudian saya main lagi dan belakangan saya main beberapa kali sinetron. Terakhir saya main tahun lalu Orang Ketiga, itu sinetron serial. Dan untuk tahun ini saya sempat ditawarin 2 kali, 3 kali, saya belum bisa terima karena kebetulan pekerjaan saya lagi cukup padat, dan puji Tuhan saya sekarang di production house, walaupun bukan milik saya sendiri, tapi itu usaha dari teman gereja saya bantu, dan kita sekarang sedang bikin aplikasi pendidikan, dan saya yang bagian produksi video itu saya yang bertanggung jawab. Jadi puji Tuhan ada kegiatan dan Tuhan sangat memberkati. Nah, perbedaannya adalah dulu saya dapat berkat, saya tidak bersyukur, saya sia-siakan, dan kehidupan saya tidak ada kesejahteraan seperti yang saya alami sekarang. Kalau sekarang saya betul-betul saya merasakan ini berkat Tuhan, dan saya syukurin itu seberapapun yang saya terima. Dan saya sekarang tidak mau menyia-nyiakan yang Tuhan sudah beri kepada saya. Bahkan saya merasa saya sangat berhutang kepada Tuhan, belum bisa saya kembalikan. Sebelum sempat saya bisa mengembalikan hutang saya, Tuhan yang menyelamatkan saya. Bahkan belum sempat saya mengembalikan itu, Tuhan malah memberi saya terus berkatnya. Gimana saya mau melunasi hutang saya nih? Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan itu yang baik, saya diberkati terus. Dan sampai akhirnya, sampai saat ini, saya betul-betul sangat terberkati. Kalau kemarin saya belum sempat ikut join ke ada pertemuan-pertemuan ya, saya
Mohon maaf mungkin karena memang ada kesibukan. Tapi sekarang ya saya usahakan sebisa saya ada waktu saya akan join. Ya.